Selamatkan diri, jaga 10 cm dengan hidroksi. Mantap. Jangan lupa semprot dulu hidroksinya. 6 kali. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa update perkembangan mengenai proyek lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi teman-teman sekalian, beberapa saat yang lalu, pada hari Kamis yang lalu, saya tiba-tiba ditelepon oleh seorang perwira menengah dari satu Polres di Jawa Timur. Pada dasarnya beliau menelpon karena dikenalkan oleh salah satu pejabat tinggi di Polda mengenai hidroksi. Jadi pada saat itu beliau meminta saya untuk mengirimkan 5 botol hidroksi ke Banyuwangi. Pada saat di Batu ada telepon. Beliau menyatakan ternyata setelah di swab beliau terkena COVID-19 positif dan bersiap-siap untuk pergi ke Surabaya untuk berobat. Waktu itu katanya rencananya masuk ke salah satu rumah sakit terkenal di Surabaya Barat. Kemudian dalam diskusinya saya memberikan beberapa pandangan. Misalnya saya memberikan bahwa pengguna hidroksi ada yang sembuh dalam 2 hari. Seperti pada video testimoni kita menemukan kesepakatan, kata sepakat bahwa beliau akan mencoba untuk melakukan isolasi mandiri di salah satu hotel di Surabaya Barat. Lalu saya pun menyiapkan beberapa peralatan yang akan dibawa ke dalam kamar. Saya menyiapkan hidroksi 4 botol, lalu saya menyiapkan paracetamol, saya menyiapkan termometer, saya menyiapkan nebulator dalam satu paket bersama mesin COVID eliminator. Lalu karena beliau ada keluhan asam lambung, saya juga menyiapkan obat yang dipakai untuk menurunkan asam lambung. Jadi waktu itu saya serahkan langsung 1 botol yang seperti ini yang ada nozzle-nya ke beliau. Lalu saya minta saya juga memperagakan untuk menyemprotkan saya sendiri. Lalu beliau melakukannya, menyemprotkan 6 kali di mulut dan tenggorokan. Kemudian singkat cerita kita masuk, lalu kita setting peralatannya. Kemudian saya juga menjelaskan semua barang yang saya bawa. Kemudian sedikit tutorial tentang orang-orang yang terkena COVID, bagaimana cara kerja hidroksi dan sebagainya. Singkat cerita, kita menyepakati bahwa setiap jam beliau akan menyemprot ke tenggorokan dengan hidroksi. Lalu setiap 2 jam sekali beliau akan menyemprot ke hidung. Teman-teman yang belum berpengalaman menyemprot hidroksi ke hidung, ini ada hal yang aneh. Kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada simptom, tidak ada flu, tidak ada infeksi, maka kita menyemprotkan akan sedikit sakit. Kalau kita sedang flu atau sedang mengalami infeksi COVID, maka sakitnya itu luar biasa, sampai kita biasa mengeluarkan air mata. Kemudian alat COVID eliminator kita praktekkan, saya minta untuk lakukan sebelum sampai pagi itu 3 kali. Pada saat beliau melaporkan bahwa ada infeksi, ada panas, suhu yang meninggi, itu adalah sebabnya ada infeksi di badan. Saya waktu itu berpikir, wah ini sudah masuk ke selnya. Karena kalau orang-orang OTG biasanya yang virusnya masih di permukaan itu tidak mengalami demam tinggi dan sesak nafas. Ya, kemudian setelah selesai saya minta beliau untuk mengecek emailnya, karena beliau permintaan sampelnya, hasil labnya dikirim lewat email, jadi bisa dapat lebih cepat daripada saya.
Begitu beliau membuka email, oh ternyata sudah ada hasil labnya. Lalu kita baca, beliau dinyatakan masih positif dengan CT yang di hidung itu 21,23. Jadi yang di tenggorokan itu CT-nya 23,94. Jadi sudah hampir 24. Jadi pembesaran 24 kali. Pada pengalaman kita sebelumnya yang CT-nya 24 itu sudah menuju kesembuhan. Karena CT36 sudah dianggap sembuh. CT itu adalah cycle threshold, jadi pembesaran yang dilakukan oleh mesin PCR. Nah, dalam perjalanan itu beliau menjadi ragu. Jadi beliau berpikir, wah sayang sekali sudah tertahan 2 hari. Beliau merasa tidak aman kalau isolasi mandiri seorang diri di hotel, takut ada apa-apa. Jadi akhirnya kita sepakati, ya sudah, beliau mau dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Saya pun antarkan. Hasil lab saya belum saya bisa ambil karena jam 3 baru bisa diambil. Saya memerlukan swab PCR test. Saya memerlukan suratnya karena saya kemungkinan akan pergi ke Banjarmasin untuk menengok anak saya dan melihat cucu yang baru dilahirkan, cucu pertama saya. Jadi setelah itu saya mengantar ke Rumah Sakit Bayangkara di Ahmad Yani. Dalam perjalanan beliau berkeluh kesah pada saya bahwa merasa menyesal bahwa telah membuang waktu 2 hari untuk tidak dirawat di rumah sakit. Jadi saya juga sampaikan mohon maaf kalau gitu, karena kami tidak bermaksud itu, kita juga bermaksud semoga bisa membantu beliau. Tapi beliaunya agak paranoid, sehingga saya pikir itu juga ada jalan yang terbaik untuk dirawat di rumah sakit tersebut. Jadi singkat cerita, saya kemudian pulang, saya mampir di rumah sakit untuk mengambil hasil swab saya. Ternyata teman-teman, sekalipun saya punya keyakinan tinggi, ternyata kalau ngambil hasil swab dan mau membacanya itu deg-degan juga. Di hati kita itu dak-dikduk, luar biasa. Setelah saya tanyakan, saya ambil, saya buka, ternyata saya hasilnya tetap negatif. Jadi ini memberikan kepercayaan diri yang tinggi kepada saya untuk melaksanakan proyek. Minta maaf, lebih baik minta maaf daripada minta izin, karena sekalipun saya sudah berusaha untuk terpapar secara ekstrim, ternyata dengan pemakaian hidroksi saya tetap mendapatkan hasil negatif. Bagi yang belum yakin, percayalah, dengan Rp1.000 satu hari, Anda sudah bisa membuat Anda tidak terpapar COVID-19, bisa mencegah Anda dari terkena COVID-19. Itu sudah saya buktikan. Dan tunggu tanggal mainnya, kami akan membuktikan lebih terdokumentasi lagi, lebih ekstrim lagi, dengan tinggal bersama beberapa orang yang positif COVID-19 selama beberapa hari. Salam lawan COVID-19. Demi Indonesia, kita pasti menang.